YKN Ambon. Disinilah saya mengajar di Shalom. Salam, saya Endra Edelia, mahasiswa PPG YKN Ambon, akan membuat video bersama anak-anak murid kelas 4 guna memenuhi syarat untuk nilai UKIN. Terima kasih, shalom. Selamat pagi. Harus semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ayo, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Siapa yang mau berdoa? Oke, ayo silakan maju. Nggak usah ikutin kawannya berdoa ya. Kawannya biar berdoa. Amin. Terima kasih kawannya yang baik sekali ya. Silakan duduk. Pasti kabarnya luar biasa ya, makanya di sini dulu. Nggak usah lihat di situ dulu, kan Bapak di sini. Ya. Iya. Kabarnya luar biasa. Siapa yang tadi sudah sarapan? Angkat tangan. Wah, mantap ini. Yang sudah mandi pagi, angkat tangan. Luar biasa. Jangan nggak mandi ya. Kalau nggak mandi nanti iya, ngantuk. Harus mandi semuanya. Tadi sarapannya apa? Sosis, enak itu. Apa lagi? Telur, siapa? Hah? Ayam. Sarapannya apa lagi? Mie. Itu semua Bapak juga suka. Ya. Siapa yang tadi jalan kaki ke sekolah? Ada yang jalan kaki? Nggak ada ya, rata-rata di Bapak bilang matanya ke sini dulu fokusnya. Pipit sama si J. Ya. Kalau Bapak lagi berbicara, lihatnya ke sini, jangan matanya ke sana. Ya, bisa pipit? Ke sini lagi matanya pipit. Ya, oke. Adakah yang hari ini sudah berdoa pagi ketika bangun tidur? Wah, mantap. Hampir separuh. Lebih. Ada 1-2 yang tidak berdoa. Tidak ada. Oke. Karena kalau kita bangun tidur, kita mau ke sekolah harus berdoa. Iya, harus berdoa dong. Masa nggak berdoa ya? Oke, Bapak absen dulu ya. Yang Bapak absen, langsung jawab saya Pak. Kairat Zuan Yesua. Reza Andriani sampai. Tiara Stefani. Suaranya kuat-kuat. Cilka Raja Gugup. Imelia Imel. Carolina Angel. Pipit Caroline. Rani Anggresa. Michelle Natasha Putri Utabarat. Restiana JJ. Samudra Febriato. Florencia. Frederica Gracia Putri. Oke.
di pembelajaran 3. Allah memeliharaku dan semua. Iya. Allah memeliharaku dan semua anak. Ada identitas modul. Karena modul harus punya identitas. Semua orang harus punya identitas. Iya. Modul juga ada identitas. Identitasnya itu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Alokasi waktunya 9 jam. Jumlah siswanya berapa itu? 13. Model pembelajarannya tatap muka, blended, campuran, blended learning. Capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan ya setelah mempelajari ini semua, yaitu setelah peserta didik belajar mengenal karya Allah melalui ciptaan lainnya, manusia dan seluruh ciptaan yang ada di alam, memerlukan pemeliharaan siapa? Allah. Langit dan bumi beserta isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan peliharaan, hewan yang bebas di alam, benda langit pada saat siang dan malam. Berbagai gejala alam seperti cuaca, peristiwa siang dan malam, angin, hujan, petir, semua adalah pemeliharaan Allah. Dengan mempelajari semua kebesaran Allah itu, peserta didik hendaknya memiliki sikap mengasihi sesama. Betul. Mengasihi sesama, memelihara lingkungan, takut, tunduk, dan taat kepada kuasa Allah serta percaya padanya. Tujuan dari pembelajaran ini, segala sesuatu ada tujuannya. Ya, pelajaran ini juga ada tujuannya. Yang pertama, mendaftarkan bukti-bukti Allah memelihara hidup anak-anak. Betul. Menuliskan alasan Allah memelihara hidup semua anak. Yang ketiga, ada sebuah karya. Membuat karya kreatif dalam bentuk puisi atau gambar atau cerita atau karya yang lain. 3 ini pilihannya. Nanti kalian buat puisi, gambar atau cerita. Boleh dipilih karyanya. Karya kalian boleh pilih salah satunya ya. Bisa jualan? Bisa? CJ bisa? Perhatikan dulu. Gak usah pegang itu dulu. Perhatikan Bapak dulu. Bisa? Iya, harus perhatikan Bapak dulu ya. Kalau kita belajar. Bisa? Harus bisa dong. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau pagi-pagi harus semangat ya. Masih semangat pagi? Masih pagi masa tidak semangat ya. Itu karyanya, nanti kalian akan membuat profil pelajar Pancasila. Karena kita kurikulum merdeka harus menerapkan, mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian semua diharapkan meyakini bahwa Allah memelihara hidup dan semua anak-anak. Respon beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memelihara hidup kalian semua diwujudkan, menghayati dan mengamalkan ayat Alkitab dan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Yang kedua, berkebinekaan global. Peserta didik diajarkan untuk bersikap terbuka kepada yang berbeda suku, berbeda agama, dengan mengembangkan sikap peduli kepada Allah. Yang telah peduli memelihara hidup iya, hidup kita Joan. Perhatikan dulu sini Joan, tangannya udah kemana-mana. Ke meja. Yang ketiga, gotong royong. Hidup di Indonesia harus bergotong royong. Peserta didik berkolaborasi melalui diskusi kelompok dan saling bekerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, peserta didik sebagai pelajar mandiri dilatih bertanggung jawab dalam proses dan hasil belajarnya. Boleh belajar sama-sama, tapi tidak boleh Tidak harus mandiri ya. Iya, harus belajar mandiri. Yang terakhir, kreatif. Peserta didik dilatih untuk kreatif dengan membuat berbagai karya yang berhubungan dengan wujud syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Target peserta didik dalam pelajaran hari ini ada peserta didik tipikal ya, yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan kemampuan tinggi, peserta didik dengan gaya audiovisual ataupun peserta didik dengan ragam minat akademik. Sarana pendukung, ada laptop, ada wifi, ada LCD, ada media, ada Alkitab,
bentuk pakaian dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dalam pembelajaran. Perhatikan dulu di sini dong. Bisa? Bisa. Yang bisa lambaikan tangannya. Nah, lambaikan bukan gini, lambaikan. Ini sini mengibaskan, gini lambaikan. Lambaikan itu gini, bukan gini ya. Lambaikan tangan, iya sih. Mengapa kita perlu bersyukur? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita perlu bersyukur? Boleh cakap. Kenapa? Iya, Tuhan sudah memberi kesehatan. Ya. Terus, apa lagi? Kenapa kita perlu bersyukur? Siapa lagi yang bisa? Sudah ada Iya betul. Jawabannya itu betul semua ya. Karena Tuhan sudah memberi kesehatan. Kalaupun kita sakit, itu juga izin Tuhan. Tuhan memberkati kita tidak ketika kita sakit? Iya, tetap memberkati dokter yang menolong kita. Ya, iya betul. Untuk mempelajari kita nanti akan memahaminya lewat ayat Alkitab, juga lewat uraian materi, berdiskusi, tanya jawab. Setelah selesai pelajaran juga, diharapkan kita semua, anak peserta didik 1, dapat mendaftarkan pengalaman-pengalaman yang membuktikan bahwa Allah memelihara hidup semua dia harus. Yang kedua, dapat menuliskan contoh-contoh perilaku taat kepada Allah yang telah memelihara hidup kita. Yang ketiga, dapat menyatakan rasa terima kasih kepada Allah yang telah memelihara hidup kalian dengan menyatakan tekad untuk taat kepada Allah. Itu tujuan dari pembelajaran ini. Hal ini dapat kalian ungkapkan melalui sebuah karya tadi ya, segala puisi, gambar, cerita ataupun yang lainnya. Oke, berdiri semua kita. Kita mau menyanyikan burung pipit yang kecil. Tahu lagunya? Tahu? Ya, tahu. Satu ayat saja. Burung pipit 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Satu ayat saja. Ayat yang kedua, bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terus yang ketiga, burung yang besar kecil, bunga indah warna-warninya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ini syair yang luar biasa. Oke, sekarang kerjakan di buku kalian. Tes pertama, post tesnya. Tuliskan pesan lagu tersebut untuk kalian diri masing-masing. Tuliskan pesan lagu untuk diri masing-masing. Yang kedua, mengapa kalian lebih disayang Allah daripada burung pipit dan bunga bakung? Yang ketiga, tuliskan satu contoh pemeliharaan Allah yang paling berkesan bagi kalian. Ya. Untuk proses pertama ini, tuliskan pesan lagu tersebut untuk kalian. Mengapa kalian lebih disayang Allah daripada burung pipit dan bunga bakung? Yang ketiga, tuliskanlah satu contoh pemeliharaan Allah yang paling berkesan bagi kalian. Bapak kasih waktu sebentar ya, dalam waktunya. Nanti kalau disuruh kumpulkan ya. Oke, siapa yang kumpulkan? Bisa kumpulkan? Kumpulkan buku teman-temannya semuanya. Ayo. Ya, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Buka dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. 34.
berkorban. Oke, Bapak bacakan untuk kalian semua. Kalian perhatikan Alkitabnya masing-masing. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada suatu hari Yesus duduk di suatu tempat. Tempat itu di bukit ya. Yesus duduk di atas bukit. Banyak orang datang. Di sekitaran bukit itu, biasanya kalau di Padang, di bukit, siapa yang pernah ke bukit ke Padang? Biasanya banyak rumput enggak? Atau banyak semen? Iya, banyak rumput. Iya, jawabnya jangan kayak orang lemas dong. Banyak rumput. Jangan kayak orang lapar dong. Udah, kan tadi katanya udah sarapan kan? Iya. Banyak rumput. Rumputnya itu hijau. Dan di antara rumput itu tumbuh bunga bakung. Siapa yang pernah lihat bunga bakung? Angkat tangan. Lihatnya tadi di mana? Lihatnya di mana? Ada yang di YouTube, ada yang di TV. Tapi kita sering lihat di TV kan? Iya. Cantik dan bunga bakung itu. Cantik ya? CJ, duduknya yang bagus dong CJ. Kok kayak orang ngantuk? Ya, perhatikan dulu duduknya, jangan kayak orang ngantuk, kayak orang lemas. Masih semangat nanti belajarnya? Masih. Cantik dah bunga bakungnya? Cantik. Kata Alkitab, Salomo dalam kemegahannya hendak punya baju seindah bunga bakung. Terus Yesus memandang burung-burung di langit dan bunga-bunga bakung yang ada di sekitar bukit tersebut. Yesus berkata kepada orang banyak, lihatlah burung-burung itu. Pernah lihat burung? Itu sering ya. Di rumah sering juga masuk burung ke rumah. Dan tempat kalian pasti banyak burung juga kan? Oh, banyak ya. Karena kita memang tempat surganya burung-burung. Karena kita biasa tanam padi. Burung suka makan padi. Iya. Burung itu punya lumbung enggak? Digendong enggak? Punya tempat bekal makan enggak? Tapi kok masih hidup ya? Karena apa? Karena dipelihara oleh Allah. Burung itu enggak bisa dia gendong lumbung padi, pasti jatuh dan terbang. Ya. Burung-burung itu tidak punya lumbung, tidak punya tempat penyimpanan bekal. Ya, tetapi selalu dipelihara oleh Allah. Mereka tidak khawatir, maksudnya burung. Burung tidak ada rasa khawatir, padahal dia ada nanam padi kan? Allah selalu memelihara mereka dan memberi makan. Lalu Yesus menunjuk bunga bakung yang tadi. Bunga bakung yang tumbuh di antara rumput-rumput itu. Allah selalu menumbuhkan dan menjadikannya indah. Ya. Terus orang banyak itu
memandang burung-burung di langit. Mereka juga memandang bunga bakung yang ditunjuk oleh Yesus. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan berkata, Allah di surga memelihara kalian semua. Allah juga memelihara kamu. Allah juga memelihara burung-burung. Allah tahu apa yang engkau perlukan. Engkau harus mengasihi Allah dan hidup untuk Allah yang akan memelihara kita. Betul. Allah memelihara burung pipit yang mendapatkan makan dari berbagai tempat. Dia ketika hinggap, misalnya dia hinggap di rumah cilaka, dia dapat makan nggak? Dapat. Biasanya ada sisa-sisa makanan. Ya, mungkin sisa makanan anjing. Biasanya di rumah bapak, biasanya kalau anjing udah habis, burung yang datang ke rumah, katanya makan sisa nasinya. Anjing bapak namanya Bingo. Ya, sisa makanan anjing dimakan oleh burung. Mana ada Bingo? Enggak. Anjingnya malah dijaga. Karena dia tahu, oh ini kawan saya, kata Bingo ya, sama-sama binatang. Allah juga memberi warna yang indah kepada bunga bakung sehingga tampak cantik. Bunga yang di luar itu, coba lihat, sabang merah itu cantik nggak? Warnanya cantik kan? Apakah kita yang mewarnai? Itu diwarnai oleh itu dipelihara oleh Allah. Nah, perhatikan lagi. Kalau burung pipit, bunga bakung dipelihara oleh Allah, perhatikan dulu ke sini matanya. Baca kemana-mana dulu. Perhatikan lagi. Kalau burung pipit, bunga bakung dipelihara oleh Allah, didandani oleh Allah, apalagi kalian, apalagi kita yang disebut anak-anak Allah. Pasti dipelihara enggak? Pasti. Bapak jamin, pasti dipelihara oleh Allah. Burung bunga yang hari ini mekar, nanti sore udah layu aja, dipelihara oleh Allah. Apalagi kita yang disebut anak Allah, pasti dipelihara oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Asalkan kalian selalu taat dan menuruti perintah Allah. Ayo, syaratnya coba kita baca bersama-sama. Asalkan itu syaratnya, supaya kita dipelihara oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, kita diberkati oleh Allah, kita dimampukan oleh Allah. Syaratnya cuma satu, selalu taat dan menuruti perintah Allah. Bisa? Bisa. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan semua ya? Gak ada yang gak bisa kak? Itu baru mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian janjinya bukan di depan bapak ya, janjinya di hadapan Allah. Iya, harus ditepati ya, supaya kalian mendapat kehidupan yang lebih layak tadi. Daftarkanlah paling sedikit 3 pengalaman kalian yang membuktikan bahwa Allah memelihara hidup kalian. Tuliskan jawaban kalian 1, 2, 3, 3 aja. Ya, 3 aja. Boleh dikumpulkan minggu depan ya. Oke, kita selanjutnya. Seperti kita menghayati pemeliharaan Allah, seperti burung pipit dan bunga bakung, Allah juga pasti memelihara hidup kalian. Cara Allah memelihara hidup kalian adalah dengan melalui kehadiran orang tua. Iya. Itu juga cara Allah memelihara hidup kalian. Orang tua yang penuh kasih sayang. Bahkan kalian mendapatkan kesempatan untuk apa nih? Belajar di mana nih? Kesempatan untuk bersekolah. Iya, belajar di sekolah. Itu adalah bukti pemeliharaan Allah. Ya, yang selanjutnya, kalian bisa menikmati makan dan minum. Tadi kalian sudah bilang kalau kalian sudah makan, itu
Itu adalah bukti pemeliharaan Allah untuk hidup kalian. Allah juga memberkati kalian tubuh yang sehat. Hari ini masuk semua, sehat semua. Siapa yang tidak sehat angkat tangan? Ada yang tidak sehat? Tidak ada kan? Sehat semua kan? Oh, kok tidak ada yang jawab nih? Sehat semua kan? Pipi, gak usah main kecil dulu. Perhatikan dulu, Johan. Tangannya dulu atas dong, Johan. Nah, perhatikan dulu ya. Saat lemah kalian diberikan kekuatan, itu juga bukti Allah memelihara hidup kalian. Saat sakit, Allah memelihara melalui dokter. Juga iya. Dokter memberikan obat sehingga kalian bisa sembuh. Bagaimana kalian yang tidak punya orang tua? Ada enggak? Yang hanya bapak? Ada. Yang hanya mama? Tidak ada yang hanya bapak ya? Berarti email dipelihara nggak sama Tuhan? Iya. Tetap dipelihara ya? Oh, dipelihara oleh bapak? Ya. Terus, misalnya ada anak yang nggak punya orang tua, papa mama nggak ada, dipelihara nggak sama Allah? Tetap dipelihara ya, karena Allah memberikan orang-orang. Misalnya di panti asuhan itu ada kakak angkat, ada pengasuh, atau kalau masih ada kakek nenek, biasanya ikut kakek sama nenek, ikut tante sama om. Ya, ada kawan-kawan bapak juga seperti itu. Dia tetap dipelihara. Allah memberikan opa dan mama atau paman dan bibi yang merawat kalian, atau sanak keluarga yang mengasuh kalian. Itu kalau orang yang ada keluarga, ya, memelihara hidup kalian sepanjang masa. Mengapa Allah memelihara hidup kalian? Kenapa Allah mau memelihara hidup kalian? Karena kita berhak. Aduh, satu orang yang jawab. Karena kita berhak. Karena kita berharga. Dan juga Allah sungguh menyayangi hidup kalian. Iya, sungguh Allah menyayangi hidup kita semua. Allah lebih sayang kalian daripada sayang binatang. Iya, hewan dan tumbuhan aja disayangi, apalagi kalian. Allah lebih menyayangi kita umat manusia. Karena itu kamu harus taat kepada Allah. Bagaimana sih caranya? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana caranya? Bapak kasih tahu apa? Gimana? Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan boleh. Oke, Bapak kasih tahu caranya. Caranya yaitu yang pertama. Tadi mau tidur berdoa kan? Itu sudah taat kepada Allah. Tadi Bapak tanya, siapa yang nggak berdoa? Berdoa anak-anak semua. Itu salah satu syarat supaya Allah mengasihi kita, yaitu rajin berdoa. Aduh, satu orang yang jawab. Rajin berdoa. Yang kedua, tekun membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin beribadah. Ya, jangan sampai kalian beribadah hari Minggu. Siapa yang hari Minggu lalu ibadah? Angkat tangan. Yang hari Minggu lalu ibadah. Oh ya, katakan semua. Berarti ibadah semua. Ibadah remaja atau sekolah minggu? Sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Atau ada ibadah umum? Tidak apa-apa, ibadah umum tidak apa-apa. Ya, kalau ada sekolah minggu kan ibadah umum ya. Yang penting kita tiap minggu ibadah, setiap hari berdoa. Aduh, kok lemes lagi sih? Semangat dong kalau jawab. Berdoa. Iya. Cara lainnya untuk menaati nasihat, cara lainnya yaitu menaati nasihat orang tua. Kalau yang masih ada ayah dan ibu, harus menaati perintah ayah dan ibu. Kalau yang sudah tidak ada, taati orang tua salah satu kalian. Atau kalau yang tidak ada, harus menaati orang yang mengasuh kalian ya. Kalau di sekolah berarti menuruti didikan guru. Bukan lemas lagi. Menuruti didikan guru. Kalian dapat menyenangkan hati Allah jika taat dan menuruti perintahnya. Dan Allah selalu memelihara hidup kalian. Ayo kita berdiskusi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 5. Boleh berdiskusi ya. Kita berdiskusi sebentar. Diskusinya tentang apa alasan sehingga Allah memelihara hidup anak-anak Allah. Yang kedua, karena itu kalian harus menaati perintah Allah. Berikan contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Sebab sebagai tanda terima kasih karena Allah telah memelihara hidup kalian. Diskusinya Bapak bagi ini, geser dikit itunya, geser mejanya. Ini kelompok 1. Nah, geser dikit. Nah, ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 ini geser ke sini. Nah, Oke. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Waktu untuk diskusi. Kita presentasinya minggu depan ya. Diskusi dulu, nanti presentasinya minggu depan. Yang pertama, diskusi pertama, apa alasan sehingga Allah memelihara hidup anak-anak? Yang kedua, karena itu kalian harus menaati perintah Allah. Berikan contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai tanda terima kasih Allah kepada Allah. Yang ketiga, Allah pasti memelihara hidupmu. Jika kalian merasa takut dan cemas, hal apa yang akan kalian lakukan? Berikan alasan. Setelah berdiskusi, Bapak ada lembar kerja peserta didik. Oke, salah satu boleh maju ke depan. Bagikan ke kawan-kawannya ya. Ya, bagi ke kawan yang lainnya. Ayo cepat. Tulis namanya, kerjakan. Kerjakan lembar kerja peserta didiknya ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Tugas selanjutnya kalian membuat sebuah karya. Boleh membuat puisi atau gambar atau menuliskan cerita singkat untuk mengungkapkan rasa syukur kalian kepada Allah. Ya, minggu depan juga dikumpulkan. Oke, kesimpulan kita pembelajaran hari ini yaitu Allah memelihara hidup semua anak. Karena Allah sungguh mengasihi anak-anak. Jika burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Allah, hidup kalian juga pasti dipelihara. Allah memelihara semua anak melalui kehadiran orang tua, keluarga, kakek nenek, semuanya yang merawat dan mengasihi kalian. Allah juga memelihara kalian melalui guru yang mendidik. Salah satunya Bapak yang mendidik kalian itu bukti bahwa Allah memelihara kalian. Atau melalui dokter yang mengobati saat kalian sakit. Kalian patut menyatakan rasa terima kasih atas kebaikan Allah yang telah memelihara hidup kalian dengan mempercayakan hidup kalian kepada Allah. Tidak perlu ada khawatir dalam hidup kalian. Refleksinya, Allah mengasihiku dan karenanya Dia memelihara hidupku. Cara Allah memeliharaku melebihi caranya memelihara hidup burung pipit. Perhatikan dulu sebentar, Johan.
Allah mengasihiku dan karenanya dia memelihara hidupku. Cara Allah memeliharaku melebihi caranya memelihara hidup burung pipih dan bunga bakung di padang. Dia memelihara hidupku karena dia memiliki tujuan hidup dalamku yang akan digenapinya. Untuk penilaian ada beberapa penilaian yang sudah tadi, yaitu asesmen pengetahuan, tertulis, observasi, praktek, dan produk. Penilaian langsung berlangsung selama proses pembelajaran. Pengayaannya, perhatikan lagi, Johan. Perhatikan ke sini, Johan. Nggak usah kemana-mana dulu perhatiannya. Pengayaannya, nanti di rumah bacalah cerita Alkitab tentang Yesus memberkati anak-anak yang terdapat dalam Injil Matius 9:19. Dicatat ya, ayat 13-15 atau Markus 10 ayat 13-16 atau Lukas 18 ayat 15-17. Bacaan ini menjadi bukti yang lain bahwa Yesus mengasihi anak-anak. Remedialnya, kalau ada yang tidak tuntas, pasti kalian dikasih remedial. Kegiatan remedial dapat dilakukan dengan cara memperkuat pemahaman pada kompetensi sebelumnya. Doa penutup. Kita mengakhiri dengan berdoa ya, karena kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Berdoa, matanya ke sini lagi dong. Carolina Angel, semuanya, Samudra, kenapa bajunya dipakai? Dilepas dulu. Ya, siapa yang mau berdoa? Siapa yang berdoa? Oke. Ya, sebelum berdoa penutup, ingat satu hal, bahwa Allah mengasihi hidup kita. Allah mengasihi hidup kita. Kamu udah jelas Allah mengasihi hidup kita. CJ, jangan melamun CJ. Ya, jangan melamun ya. Perhatikan kesini dulu dong. Oleh karena itu kita ini misalnya sehat nggak? Karena kasih Allah. Kalau dia nggak dikasih Allah, mungkin sudah nggak sekolah, ya, nggak punya tempat tinggal, entah kemana-mana dia. Ya, tapi kita di sini masih dikasih Allah. Ayo, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tidak usah ikutin temannya berdoa ya, biar temannya berdoa. Cepat yang bisa berdoa. Amin. Duduk lagi. Selamat pagi.